Hai guys, jadi aku mau tes kamera dulu karena aku mau buat podcast ala-ala. Jadi mengenai sesuatu kalian harus tonton. Hai guys, jadi sebelum membuat podcast ala-ala ini aku mau memperkenalkan diri. Jadi perkenalkan, nama aku Endugia Dinar Safiski dengan NIM 1807521247 dari Universitas Udayana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Jadi aku sekarang udah semester 5 dan lagi mendapatkan mata kuliah kepemimpinan, dan di mata kuliah kepemimpinan ini aku pastinya ngebahas tentang kepemimpinan atau leadership. Nah, kali ini aku mau ngejelasin tentang leadership atau kepemimpinan beserta teori-teori kepemimpinan tersebut. Nah, pastinya kalian juga nggak asing kan dengan kata-kata leadership atau kepemimpinan atau seorang pemimpin, yang pastinya di sekitar lingkungan kalian pasti ada salah satu seseorang pemimpin. Misalnya di keluarga kalian pasti ada salah satu keluarga kalian yang mempunyai sifat-sifat pemimpin. Nah, aku di sini mau ngebahas tentang kepemimpinan itu. Jadi istilah pemimpin itu biasanya digunakan atau peran seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dengan macam-macam atau berbagai cara. Jadi biasanya pemimpin itu juga sering disebut sebagai pembimbing, panutan, atau pelopor. Jadi banyak sebutan atau kata lain dari pemimpin. Jadi bisa disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan seseorang yang dimiliki untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, atau menuntun seseorang atau dalam sekelompok untuk menerima perintah dari seorang pemimpin tersebut, dan selanjutnya dapat berbuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan atau tujuan bersama. Nah, sekarang aku mau ngasih sedikit contoh seorang pemimpin dan sekaligus seorang politikus Turki yang dapat menjabat sebagai presiden juga. Nah, namanya Recep Tayyip Erdogan. Jadi Recep Tayyip Erdogan ini memiliki sifat yang jujur, konservatif, Islami. Jadi pada saat ia menjabat sebagai presiden atau bisa disebut sebagai seorang pemimpin, ia berhasil menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang bagus, yang baik di Turki. Nah, pada saat pertumbuhan ekonomi sudah bertumbuh, udah sukses, Recep Tayyip Erdogan ini melakukan suatu kesalahan, yaitu dengan ketidakjujurannya. Karena ketidakjujurannya dan kesalahannya dia yang menyebabkan rasa kepercayaan dirinya terhadap masyarakat. Dengan pada saat itu ia melakukan kesalahan korupsi dan nepotisme. Nah, untuk contoh yang kedua, yaitu seorang pemimpin juga pastinya, karena kita lagi bahas pemimpin. Jadi langsung aja, contoh yang kedua yaitu Mahatma Gandhi. Jadi Mahatma Gandhi ini adalah seorang pemimpin sekaligus politikus juga yang berasal dari India. Nah, Mahatma Gandhi ini sering terlibat dan bisa dibilang peranannya sangat penting pada saat gerakan kemerdekaan India, karena ia adalah aktivis yang tidak pernah menggunakan kekerasan, tetapi
melalui demonstrasi damai. Nah, ia menggunakan perlawanan tanpa kekerasan untuk memimpin kampanye India dari Inggris. Nah, jadi Mahatma Gandhi ini dengan cara memimpin yang berasaskan perdamaian, ia harus tetap mengajarkan meninggalkan kekerasan dan juga menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kemerdekaan. Nah, kalian sebelumnya tahu nggak sih kenapa di dalam suatu kelompok atau organisasi itu hanya ada satu orang pemimpin aja? Semisal nih, ada organisasi terdapat 10 anggota dan di situ hanya satu orang saja yang menjadi pemimpin. Kenapa nggak semuanya? Pasti kalian bertanya-tanya kan, kok hanya satu orang saja yang menjadi pemimpin, kenapa nggak semuanya? Jadi kepemimpinan itu sebenarnya nggak semua orang punya, tapi hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki atau mempunyai karakteristik sebagai seorang pemimpin. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kenapa sih seseorang itu memimpin yang lain? Jadi itu bisa saja karena seseorang tersebut memiliki yang pertama trait approach atau karakter yang dimiliki seseorang tersebut itu cocok untuk menjadi seorang pemimpin. Dan yang kedua itu style approach, yaitu kemampuan seseorang yang bisa menguasai gaya tertentu. Dan yang ketiga ada situational approach, yaitu kemampuan seseorang yang bisa membaca situasi. Dan yang keempat ada Path Goal Theory. Jadi Path Goal Theory ini kemampuan seseorang untuk memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang kelima ada transformational leadership. Jadi itu kemampuan seseorang yang bisa menggerakkan perubahan, yang pastinya perubahan yang lebih baik. Dan yang keenam ada transactional leadership, yaitu kemampuan seseorang yang bisa berinteraksi dengan orang lain. Dan masih ada beberapa pendekatan atas kepemimpinan lainnya. Nah, langsung aja kita bahas yang pertama, yaitu pendekatan sifat atau trait approach. Jadi pasti teman-teman di luar sana banyak yang belum tahu sebenarnya apa sih trait approach itu dan bagaimana sih cara trait approach ini atau pendekatan sifat ini mempengaruhi seorang pemimpin. Jadi trait approach ini adalah kemampuan kita dalam memimpin yang dimiliki sejak kita lahir. Jadi kemampuan seorang kepemimpinan ini bukan karena hasil belajar, bukan hasil kita dilatih, dan memang kemampuan ini ada sejak kita lahir. Jadi karena dari itu terdapat karakter-karakter tertentu yang cocok untuk menjadi seorang pemimpin, dan ada juga yang tidak cocok. Nah, nggak semua orang memiliki karakter pemimpin tersebut sejak lahir. Jadi nggak semua orang itu mempunyai sifat karakter seorang pemimpin dari lahir. Kayak misalnya pasti kalian pernah di lingkungan sekitar kalian, hanya karena kalian melihat saja kalian bisa menyimpulkan bahwa orang ini mempunyai sifat kepemimpinan. Jadi kayak orang dari melihat aja kalian, orang ini kayaknya punya sifat atau cocok nih buat jadi seorang pemimpin. Yang ini enggak, yang ini jiwa-jiwa kepemimpinannya ada banget nih. Pasti kalian pernah menyimpulkan itu secara tidak langsung, kalian pasti pernah kayak gitu. Nah, dari sisi itu kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata pendekatan sifat ini secara tidak langsung bisa membuat kita menilai seseorang. Walaupun menjadi leader atau pemimpin itu nggak semuanya menggunakan pendekatan sifat ini, melainkan seperti tadi kita bisa
belajar, kita bisa dilatih untuk menjadi seorang pemimpin yang baik dan benar itu kayak gimana. Nah, tetapi yang kita bahas kali ini adalah trait approach atau pendekatan sifat, yang dimana kemampuan kita dalam memimpin itu dimiliki atau bakat yang kita miliki sejak lahir, atau biasanya disebut dengan leaders are born, they are not made. Keberhasilan atau kegagalan seorang pemimpin banyak ditentukan atau dipengaruhi oleh sifat-sifat yang dimiliki oleh pribadi seorang pemimpin tersebut. Jadi seseorang menjadi pemimpin karena sifat-sifatnya yang dibawa sejak lahir. Terus jadi bisa kita simpulkan bahwa berdasarkan pendekatan sifat ini, keberhasilan seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadi, melainkan ditentukan pula oleh kecakapan atau keterampilan skills yang dimiliki oleh seseorang pemimpin tersebut. Jadi sifat-sifat tersebut adalah yang pertama, kemampuan dalam kedudukannya sebagai pengawas atau supervisor ability, atau pelaksana fungsi-fungsi agar manajemen, fungsi-fungsi dasar manajemen, terutama pengarahan dan juga pengawasan pekerjaan orang lain. Dan yang kedua ada kebutuhan akan prestasi, yaitu prestasi dalam pekerjaan yang mencakup pencairan tanggung jawab dan juga keinginan sukses. Untuk yang ketiga ada kecerdasan. Jadi kecerdasan ini mencakup kebijakan, pemikiran kreatif dan juga daya pikir. Untuk yang keempat ada ketegasan atau kemampuan kita untuk membuat keputusan-keputusan dan memecahkan masalah-masalah yang ada dengan tepat. Dan yang kelima yaitu kepercayaan diri. Kepercayaan diri atau pandangan terhadap dirinya itu mampu untuk menghadapi masalah yang ada. Dan yang keenam ada inisiatif, yaitu kemampuan kita untuk bertindak tidak tergantung atau dapat mengembangkan serangkaian kegiatan dan juga menemukan cara-cara baru atau inovasi. Jadi tidak semua orang memiliki karakter pemimpin sejak lahir. Dan selanjutnya bagaimana sih cara kerja trait approach ini? Jadi trait approach mempelajari biografi tokoh-tokoh besar atau kisah-kisah sukses seorang pemimpin untuk menemukan karakter-karakter mereka. Jadi dari studi komparatif perbandingan antara Soft Gill, Mann, Defender, Kirkpatrick dan lain-lainnya, itu ditemukan 5 karakter pokok pemimpin ideal. Yang pertama ada kecerdasan. Jadi kecerdasan atau kemampuan intelektual secara positif terkait dengan kepemimpinan. Dan yang kedua ada keyakinan diri. Keyakinan diri adalah kemampuan untuk merasa yakin dengan kemampuan diri sendiri dan keterampilan seseorang tersebut. Nah, yang ketiga ada ketekunan. Jadi banyak pemimpin yang menunjukkan ketekunannya, semisal dengan cara menyelesaikan pekerjaannya dengan tepat waktu, dan ketekunan ini mencakup karakteristik seperti inisiatif, keuletan, dominasi, dan hasrat. Nah, yang selanjutnya yang kelima, yang keempat ada integritas. Jadi integritas adalah karakter yang penting juga dalam seorang pemimpin, yang seperti kejujuran dan keteladanan. Nah, yang terakhir ada kemampuan bersosialisasi. Jadi kemampuan bersosialisasi ini kecenderungan pemimpin untuk mencari hubungan sosial yang baik atau yang menyenangkan. Jadi selanjutnya survei pertama dari Soft Gill yaitu mengidentifikasikan sekelompok sifat kepemimpinan yang terkait dengan bagaimana individu di dalam
beragam kelompok untuk menjadi pemimpin. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata individu di dalam kepemimpinan berbeda dari anggota grup biasa terkait dengan sifat yang dimiliki seperti kecerdasan, kepekaan, tanggung jawab, wawasan, inisiatif, ketekunan, keyakinan, serta kemampuan untuk bersosialisasi. Nah, untuk selanjutnya survei kedua dari Stockdale yaitu lebih seimbang dalam deskripsi peran dan sifat kepemimpinan itu. Nah, yang menyatakan dengan lebih adil bahwa faktor kepribadian dan situasional itu merupakan faktor penentu kepemimpinan. Dan serupa dengan survei pertama, survei kedua Stockdale mengidentifikasikan sifat yang secara positif dikaitkan dengan kepemimpinan. 10 sifat yang termasuk menurut Stockdale yaitu yang pertama, hasrat untuk melaksanakan tanggung jawab dan penyelesaian tugas. Untuk yang kedua yaitu semangat dan tekun untuk mencapai atau mengejar tujuan. Nah, yang ketiga berani mengambil resiko dan kreatif dalam memecahkan masalah. Yang keempat, bersedia menerima konsekuensi atau keputusan yang telah diambil. Nah, yang kelima, yakin dan paham akan identitas dirinya. Nah, yang keenam yaitu bersedia untuk melaksanakan inisiatif dalam situasi sosial. Yang ketujuh, siap untuk memahami stres antar pribadi. Jadi stres antar pribadi itu misalnya seperti kita pada setiap anggota itu kan pasti memiliki atau mempunyai masalah. Misalnya seorang mahasiswa. Jadi seorang mahasiswa pastinya memiliki problem atau masalah di rumah atau bersama teman-temannya. Tetapi pada saat ia pergi ke kuliah, pada saat ia memasuki kelas, itu masalah yang ia punya itu harus ditutup atau disingkirkan terlebih dahulu agar kita fokus dalam si mahasiswa ini fokus dalam mengikuti jam perkuliahan. Dan juga seperti seorang pekerja atau karyawan ketika memiliki masalah di dalam keluarga atau masalah hubungan antara dia dan pacarnya, misal pada saat ia memasuki kantor, masalah tersebut harus disingkirkan terlebih dahulu agar lebih fokus. Nah, selanjutnya itu bersedia menoleransi rasa frustasi dan penundaan. Dan selanjutnya mampu untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Ya, karena seorang pemimpin kan harus bisa mempengaruhi orang lain untuk menuju yang lebih baik. Nah, yang terakhir mampu untuk membentuk sistem interaksi sosial demi tujuan yang ada. Nah, untuk selanjutnya kita bahas tentang model kepribadian dan kepemimpinan. Jadi faktor-faktor ini umumnya disebut 5 besar. Untuk yang pertama yaitu neuroticisme, yaitu kecenderungan menjadi depresi, gelisah, tidak aman, mudah diserang dan bermusuhan. Nah, yang kedua ekstraversi, jadi kecenderungan ini menjadi sosiabel dan tegas serta punya semangat positif. Untuk yang ketiga adalah keterbukaan, yaitu kecenderungan menerima masukan, kreatif, dan berwawasan. Nah, juga mempunyai rasa ingin tahu. Untuk yang keempat yaitu keramahan, yaitu kecenderungan untuk menerima, menyesuaikan diri, bisa dipercaya dan mengasuh. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu kecermatan. Jadi kecenderungan ini kecenderungan untuk teliti, terorganisir, terkendali, dan dapat diandalkan. Juga mempunyai sifat yang menentukan. Jadi kelima faktor tersebut yang dapat dikuantifikasi lewat sejumlah riset
dari korelasi kuat dan kepemimpinan tertentu di dalam organisasi. Jadi sekian materi yang saya sampaikan mengenai kepemimpinan dan teori-teori kepemimpinannya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Terima kasih.